Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera. Ya, kita pastikan bahwa kita semua sehat. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kasih dan anugerah-Mu, lawatan dan penyertaan-Mu. Untuk kesempatan ini kami akan belajar dengan firman-Mu. Tuhan tolong berikan pewahyuan-Mu kepada setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, upah mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan masa zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Petrus adalah salah satu dari murid Yesus, ya, salah satu dari murid Yesus yang setia dari sekian muridnya. Dan Petrus ini bertanya kepada Tuhan Yesus, ya. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, Petrus bertanya ini, perkataan Petrus ini ada di latar belakangi dari apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang kaya, ya, anak muda yang kaya. Saudara baca dalam ayat yang sebelumnya, di sana ada, ya, orang kaya, ya, datang tergopoh-gopoh untuk mencari Yesus, bertemu dengan Yesus, yaitu untuk mendapat hidup yang kekal. Ya, ya. Nanti saudara baca di rumah, ya. Nah, di dalam ayat ini Tuhan Yesus menjawab, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang. Jadi Tuhan Yesus tidak memberikan satu jawaban khusus untuk Petrus, ya, tetapi setiap orang, ya, setiap orang yang karena aku dan karena Injil, ya, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau ibunya, atau bapaknya, atau anak-anaknya, atau ladangnya. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini bukan serta-merta mengajarkan untuk menjadi orang tidak bertanggung jawab, bukan begitu maksudnya. Tapi artinya bahwa orang yang punya cara hidup betul-betul menghargai dan menghormati akan panggilan Allah. Bapak Ibu Saudara, orang bisa percaya kepada Yesus, orang bisa menerima Injil itu karena panggilan Allah. Kalau bukan karena panggilan Allah, mustahil orang bisa percaya kepada Allah. Sangat susah orang untuk menjadi percaya kepada Allah kalau bukan karena kasih karunia Allah. Nah, Petrus bertanya, saya ini telah meninggalkan segala sesuatu. Kalau dijelaskan atau kalau diteruskan, lalu apa upahnya?
Apa untungnya? Ya. Tapi Petrus belum sampai bertanya seperti itu, Tuhan Yesus sudah menjawab, setiap orang tanpa terkecuali yang karena aku dan karena Injil meninggalkan saudaranya, ya, laki-laki saudaranya, perempuan ibunya atau bapaknya atau anaknya atau ladangnya. Artinya apa? Harus sekali lagi saya katakan, harus fokus kepada panggilan dalam mengiring Yesus, mempercayai Injil. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yesus adalah pribadi Allah yang telah menjadi manusia. Dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dinyatakan dia adalah gambar, wujud dan gambar Allah. Tetapi Allah tidak dapat digambar oleh bentuk apapun dan siapapun. Yesus adalah wujud dan gambar Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat, ketika kita fokus dengan Injil, fokus dengan Allah di dalam Yesus Kristus, orang itu dari sekarang, orang itu sekarang pada masa ini dan juga mereka akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki atau saudara perempuan atau anak dan ladangnya. Artinya yang dimaksudkan saudara yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara baca dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 3, Markus pasal yang ketiga maksud saya, ayat 35. Tuhan Yesus berkata, siapa saudaraku? Siapa ibuku? Dialah yang melakukan firman Allah. Itulah saudaraku, itulah ibuku. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan akan mempertemukan orang-orang yang melakukan firman Tuhan untuk menjadi saudara yang kekal. Yang kedua, akan menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini bukan hanya hidup yang tidak berakhir, bukan hanya hidup yang tidak berkesudahan, tetapi hidup yang berkualitas. Hidup yang standar dengan Kristus. Hidup yang segambar dengan Kristus. Hidup yang dibentuk, hidup yang dibangun, hidup yang diproses sampai memenuhi standar Kristus. Itu yang dimaksudkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mau menjadi orang yang fokus dengan Tuhan. Yang terakhir dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya apa? Kalau tidak bisa menjaga kualitas hidup, kalau tidak bisa fokus dengan Kristus, kalau kita tidak fokus dengan Injil, dengan panggilan Allah, kita akan tergeser. Kita akan tergeser. Kenapa? Karena panggilan Allah itu adalah panggilan yang proaktif, yang interaktif secara terus-menerus. Ada bertumbuh, ada berkembang, ada berbuah, terus bertumbuh, berkembang dan berbuah, bergulir dengan secepat mungkin. Kalau tidak, kita akan tergeser. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa setiap kita yang dipanggil oleh Allah, yang mengikuti Yesus, akan mendapat upahnya sesuai dengan jerih lelah Bapak Ibu Saudara. Karena jerih lelahmu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, memberitakan Injil, kabar keselamatan, kabar damai sejahtera, kabar sukacita. Saudara ada upahnya tersendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga buat kasih dan anugerah-Mu. Pengorbananmu di atas kayu salib gunung Golgota tidaklah sia-sia. Panggilanmu kepada kami untuk kami berfokus kepada Tuhan. Kami percaya kami akan menerima upahnya di surga, hidup kekal. Kami percaya itu akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami dalam panggilannya tetap berfokus kepada panggilannya dan melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, berfokus kepada pemberitaan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kami bersyukur buat korban-Mu di atas kayu salib gunung Golgota untuk menyelamatkan kami semua. Teguhkan, kuatkan kami agar kami tidak ketinggalan, kami tidak tertinggal, tetapi akan berjalan sejalan dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, kami tidak menjadi yang terakhir, tetapi kami akan menjadi orang yang di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.